Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syukron Zabidi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Beliau adalah Bapak Amam Solihun SPDI. Beliau adalah guru PHI di SMP Negeri 1 Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Amam, gimana warahmatullahi kabarnya wabarakatuh. hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Hmm. Eh, Pak Amam, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi gitu Pak Amam. Iya, iya, baik. Jadi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran, nanti mungkin minggu depan gitu nggih Pak Amam nggih. Ya, baik. Saya akan mengamati proses pembelajarannya Pak Amam. Hmm. Eh, Tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Amam lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Pak Amam melakukan kegiatan pembelajaran tentunya agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid begitu ya. Ya, Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Amam. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran gitu Pak Amam. Kira-kira tujuan pembelajaran yang nantinya akan Pak Amam laksanakan dalam kegiatan pembelajaran apa Pak Amam tujuan pembelajarannya? iya. Baik, terima kasih Pak Sukron. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai sendiri, karena materi yang akan nanti saya sampaikan itu masih melanjutkan tentang iman kepada Rasul Allah dan Hmm. melanjutkan kepada pembahasan terakhir yaitu tentang Rasul Ulul Asmi. Hmm. Jadi tujuan dari pembelajaran tersebut adalah peserta didik mengetahui tentang nama-nama Rasul yang menjadi atau dikategorikan yang termasuk di dalam Rasul-Rasul Ulul Asmi tersebut. Ya. Jadi nanti sesudah proses pembelajaran selesai diharapkan anak-anak menguasai, Iya, mengetahui iya mereka tahu. rasul-rasul yang termasuk Rasul Ulul Iya Azmi begitu ya betul. Pak Mam ya. Bagaimana Oke. perjalanan Rasul-Rasul Ulul Asmi tersebut ketika Iya. mereka diutus menjadi Rasul. Oke. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Pak Amam capai kira-kira apa area pengembangannya gitu Pak? Anak-anak mungkin nantinya selain tadi mengetahui mungkin bagaimana area pengembangannya gitu. Ya baik. Nah, jadi untuk area pengembangan yang ingin saya capai dari peserta didik tersebut, Iya. saya tidak ingin mereka itu hanya tahu tentang nama-nama dari Rasulul Asmi. Namun yang saya inginkan mereka juga tahu tentang bagaimana perjalanan mereka. Oke. Perjalanan mereka ketika diutus, bagaimana menghadapi umat-umat yang mungkin susah untuk diajak mengabdi kepada Allah, beriman kepada Allah, agar mereka itu lebih tahu bagaimana perjuangan dari para rasul ini agar menumbuhkan kecintaan dan keimanan tentunya kepada rasul-rasul Allah. Oke, baik. Kemudian rancangan pembelajaran yang ingin Pak Amam terapkan di kelas nanti seperti apa? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian mungkin model pembelajaran seperti apa atau mungkin metodenya seperti apa gitu Pak Amam? Iya, baik. Strategi problem based learning. Problem based learning. Iya. Oke. PBL nih. Iya. Kemudian untuk modelnya atau metode pembelajarannya yaitu nanti saya menggunakan metode diskusi ya. Nanti akan saya bagi kelompok anak-anak untuk menjawab. Nanti ketika sudah saya sampaikan materi, saya akan memberikan pertanyaan kepada mereka untuk dijawab dari masing-masing kelompok tersebut. Oke, baik. Berarti menggunakan PBL, kemudian metode pembelajarannya dengan diskusi Iya, begitu iya, ya Pak Amam diskusi ya. betul. Oke. Ya. Kemudian kira-kira media pembelajaran yang nanti akan Pak Amam gunakan di dalam kelas kira-kira menggunakan apa Pak Iya. Amam? Untuk media pembelajaran yang akan saya pakai nanti, saya menggunakan media PowerPoint supaya anak-anak mungkin lebih memperhatikan dan mereka lebih fokus kepada materi yang akan saya berikan kepada mereka. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih sekali Pak Amam sudah memberikan informasi tentang perencanaan pembelajaran yang akan Pak Amam lakukan. Saya sudah nggak sabar lagi bisa bersama Pak Amam untuk melihat
pembelajaran yang Pak Amam sajikan kepada anak-anak kayak gitu nggih. Kira-kira kapan Pak Amam akan menyajikan pembelajaran di kelas itu, Pak? Ya, insya Allah mungkin tanggal 12 Februari nih, hari Senin. Jam Saya keberapa, Pak? mengajar di jam ke 789. Oh, Iya, di kelas 789. Oke. 8G. Oh, di kelas 8G Iya, gitu ya, Pak Amam betul. ya. Baik, terima kasih. Insya Allah saya akan melaksanakannya nanti pada hari Senin yang akan datang gitu ya, Pak Amam, Iya, tanggal siap. 12 Februari 2024 Iya, jam 7.89 di kelas 8G 8G. begitu ya, Pak Iya. Amam ya. Oke, terima kasih sekali Pak Amam Iya, atas sama-sama, waktunya. Mas Iwan, ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan Ya, gitu amin. ya. Amin. Nanti kita ketemu lagi pada saat pembelajaran di kelas. Iya, Terima siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amam. Ya, sama-sama, Mas Iwan. Ya, baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Oke, luar biasa. Walaupun ini jam terakhir ya, cuacanya panas, kemeringat ya, tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita melanjutkan ya pelajaran di jam terakhir ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelumnya saya mau absen dulu ya kehadiran kalian semuanya untuk hari ini. Nah, Askarian, Hafiz, Naila, Novi, Rafael. Oke, baik, berarti yang hari ini tidak berangkat satu ya. Oh, dua. Siapa? Varian sama Septian tadi ya. Oke, baik. Sebelumnya, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Oke. Masih semangat? Masih. Semangat apa ngantuk? Masih semangat. Sudah jajan? Belum keberapa kali? Oke. Ya, intinya pokoknya tetap semangat ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Kalau pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan materi tentang iman kepada Rasul ya. Masih ingat ya? Itu rukun iman yang keberapa anak-anak sekalian? Yang ketiga apa empat? Yang keempat. Coba yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua malaikat. Terus kitab, Rasul dan hari. Oh iya, baik. Nah, sebelum pada pertemuan hari ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan masih membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Hari ini saya akan tampilkan slide. Nah, kemarin sudah saya sampaikan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul ya. Rasul itu memiliki 3 sifat. 3 sifat. 2 sifat itu terkadang ada pada diri kita. Ya. Dan yang ketiga, sifat yang ketiga itu semuanya dimiliki oleh kita. Yang pertama adalah sifat wajib. Apa saja masih ingat? Sidik, amanah, tabligh. Oke, terus sifat mustahilnya ada kizib, terus khianat, lalu hikman, waladoh. Oke, ada 4 juga. Nah, sifat wajib sendiri, sifat mustahil itu ada juga sendiri. Kemudian sifat yang umumnya dimiliki oleh kita dan dimiliki oleh Rasul juga, Rasul-Rasul Allah adalah sifat jaiz. Nah, sifat jaiz ini adalah sifat yang sama dengan kita. Jadi para nabi itu memiliki sifat-sifat yang hampir sama dengan kita. Mereka mempunyai rasa dingin, mereka merasakan yang namanya lapar, merasakan yang namanya capek, merasakan yang namanya bahagia, kemudian sedih, ya. Mereka juga merasakan. Jadi jangan dipikir, oh para nabi berarti enak ya Pak, jadi nabi ya Pak.
nanti masuk surga ya. Iya enak, tapi ujian mereka juga lebih berat dibandingkan dengan manusia biasa. Karena Nabi bersabda bahwasanya ujian yang paling berat yang diterima oleh manusia itu ya, yang pertama adalah, yang paling berat itu adalah para nabi. Para nabi. Pernah mendengar apa enggak? Ada salah satu Rasul Allah yang kepalanya itu dipenggal. Ya, kepalanya dipenggal. Iya betul, dipenggal itu. Pernah dengar siapa nabinya, nama nabinya? Hah? Bukan Ismail. Siapa? Hah? Ada itu. Ujian para nabi terdahulu itu luar biasa. Ya, ada juga yang digergaji kepalanya, dibelah jadi dua. Ya, itu ada. Ada para nabi yang dilempari batu. Ya, kemudian diuji dengan umat-umat yang mereka susah diajak untuk beriman kepada Allah, ya. Jadi luar biasa tekanannya. Jadi jangan dipikir, oh jadi nabi senang ya, jaminannya surga. Iya memang mereka dijamin surga, tapi mereka juga diberi ujian yang sangat berat yang tidak selayaknya atau pada umumnya dirasakan oleh umat manusia. Coba di sini. Ada nggak yang diuji sakit selama setahun nggak pernah berhenti? Ada nggak? Setahun sakit nggak pernah berhenti? Pilek setahun pernah nggak? Pernah. Paling berapa? 3 hari seminggu. Oke. Ada salah satu Rasul Allah yang diuji sakit sampai bertahun-tahun. Siapa dia? Nabi Ayub. Ya, yang dia diuji dengan penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Bertahun-tahun itu. Kamu pernah nggak gatel-gatel? Korengan lah. Sebulan. Nggak pernah ya? Langsung dibawa ke klinik, besoknya langsung sembuh. Coba setahun korengan. Keluar nanah terus. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Mungkin kalian akan dikucilkan, akan dibully ya. Korengan ngapa berangkat sekolah? Misalnya dan sebagainya. Nah, ini berat sekali. Nah, hari ini ya, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang Rasul-Rasul Allah yang mereka masuk dalam kategori Rasul Ulul Azmi. Pernah dengar? Pernah. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Ada yang tahu? Silakan tunjuk jari mungkin. Supaya teman-teman yang lain jadi tahu. Oke, Hafi, silakan Fi. Rasul yang mendapatkan tantangan yang sangat berat dari kaumnya. Jadi para Rasulul Azmi ini ya, mereka itu mendapatkan ujian berupa satu, umat yang luar biasa. Luar biasa susahnya ketika diajak untuk beriman kepada Allah. Itu pertama. Atau yang kedua, ya, mereka itu adalah umat yang suka ngelawan kepada Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka juga mendapatkan ujian hidup yang begitu berat. Dari mulai kecil, anak-anak, dewasa, sampai remaja, bahkan sampai tua. Itu ujian mereka itu nggak berhenti-berhenti, dan ujian itu tidak biasa seperti ya kebanyakan manusia yang mengalaminya. Jadi berat sekali. Nah, kira-kira berapa Rasul Ulul Azmi itu, anak-anak sekalian? Berapa? 5. Ada berapa? 5? Ada 5. Ada Siapa yang mau menyebutkan? Bapak, tunjuk jari. Oke, Widi, apa Di? Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa maksudnya. Ada 5. Nih. Ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, supaya kalian mudah mengingatnya, singkatnya NIMIM. Apa? NIMIM. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira kenapa sih ya Allah mengirim atau mengutus mereka dan memberikan julukan Rasul Ulul Azmi? Kelompok 4 agak sini, Widi, agak sini Wid. 4, kelompok 4. Suleka geser. Nah, terus ini kelompok 5 ya. Oke, baik. Nah, tugasnya adalah masing-masing kelompok menuliskan perjalanan singkat dari Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ini ceritakan kisah Nabi Nuh, kelompok 1, kelompok 2 Nabi Ibrahim, kelompok 3 Nabi Musa, kelompok 4 Nabi Isa, kelompok 5 Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Sudah sekitar 20 menit ya? Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Saya minta salah satu kelompok ya untuk membacakan hasil diskusi kalian ya. Salah satu saja. Tolong dibaca yang keras ya. Untuk kelompoknya Arina, silakan. Yang lain tolong diperhatikan. Minta waktunya sebentar. Nabi Musa alaihi wasallam diutus Allah pada Fir'aun dan Bani Israel. Fir'aun dikenal sangat sombong hingga mengaku diri sebagai Tuhan. Sedangkan Bani Israel dikenal sebagai kaum yang sangat sulit diatur. Menghadapi dua pihak yang sulit itu, Nabi Musa alaihi wasallam sangat sabar dan teguh pendirian. Nabi Musa juga memiliki kesabaran dalam menghadapi pengikutnya. Bani Israel seringkali mempertanyakan berbagai ajaran yang didakwakan Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, Nabi Musa tetap menghadapi dengan sabar dan matang. Oke, ya, oke cukup. Bisa duduk dulu, Arina? Oke, tepuk tangan untuk Arina. Sip, luar biasa. Bani Israel berusaha mencelakakan Nabi Isa alaihissalam dengan menghina Nabi Isa alaihissalam di atas umat Romawi. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam ditangkap dan dihukum mati. Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dan mengangkatnya di sini. Oke, ya sudah. Ya, baik, tepuk tangan untuk oke. Nah, ya baik anak-anak, sudah 5 kelompok ya, tadi sudah mewakilkan salah satu ketua kelompoknya untuk membacakan tadi secara singkat bagaimana perjalanan dari Rasul-Rasul Ulul Azmi. Kalian sudah bisa sedikit menyampaikan ya, jadi sudah bagus sekali. Nah, jadi refleksi untuk pertemuan pada siang hari ini adalah kita jadi tahu ya anak-anak sekalian. Jadi ternyata para Rasul-Rasul Ulul Azmi itu mereka memiliki tugas yang sangat berat. Mereka memikul beban yang tidak ringan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi umat yang susah diatur, susah diajak untuk beriman kepada Allah. Selain itu, Rasul-Rasul Ulul Azmi itu juga mereka diberikan ujian hidup yang sangat berat, yang tidak umumnya diberikan kepada manusia lainnya. Jadi sebuah pelajaran anak-anak sekalian, ternyata ujian hidup yang kita rasakan ini tidak seberapa dibandingkan dengan para Rasul Ulul Azmi. Oke, baik. Mungkin salah satu dari anak-anak sekalian bisa maju ke depan untuk, oke, Hafi, untuk menceritakan bagaimana pembelajaran pada kesempatan hari ini. Baik. Sebelumnya saya dari Muhammad dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini saya sangat senang sekali karena mempelajari tentang Rasulullah yaitu Nabi Ali.
Nabi Nuh Nuh, alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim iya, alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad alaihissalam. sallallahu alaihi wasallam. Iya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu HP. Oke. Ya. Ya, baik. Ya, jadi itu ya anak-anak sekalian. Jadi kalian ternyata sudah semakin bertambah pengetahuan kalian tentang Rasul-Rasul Allah yang diberikan julukan Rasulul. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan yang akan datang ya anak sekalian, kita masih melanjutkan. Jadi bab terakhir atau pembahasan terakhir dari materi iman kepada Rasul ya, yaitu adalah hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Baik, itu anak-anak sekalian. Sekian untuk pertemuan kali ini ya. Sebelumnya kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Oh ya, baik, sekarang silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amam, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Amam hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Saya juga sehat. Ya. Baik, Pak Amam, alhamdulillah Ya. tadi sudah dilaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas gitu ya. Ya. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Amam terkait tadi dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Amam lakukan di kelas. Untuk pertanyaan pertama, gimana perasaan Pak Amam tadi terkait sudah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi gitu Pak? Oh iya. Ya, yang perasaan saya cukup senang Pak dengan anak-anak yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti di dalam pembelajaran tadi. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Tadi sudah bisa berjalan dengan baik gitu ya Pak Amam betul, ya. betul, betul. Coba bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Pak Amam lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajarannya seperti apa yang sudah Pak Amam lakukan tadi di dalam kelas gitu Pak. Oh iya, baik, syukur. Untuk area pengembangan sendiri yang sudah tadi saya lakukan, ada beberapa hal yang menjadi fokus saya. Yang pertama, anak-anak sudah mulai tahu bahwasanya ternyata perjalanan para Rasul Ulul Azmi ini tidak tidak semudah mungkin yang dibayangkan oleh kita. Bagi kita mungkin mereka nabi yang dikasih banyak nikmat mungkin sama Allah, tapi ternyata itu tidak, bahwasanya para Rasul Ulul Azmi ini ternyata mereka memikul atau mengemban tugas yang berat. Jadi anak-anak menjadi mungkin ada sebuah motivasi, ternyata ujian hidup itu yang dialami oleh para nabi itu bisa menjadi semangat bagi mereka. Ternyata kita itu ujiannya tidak apa-apa dibandingkan dengan mereka. Kemudian untuk tahapan-tahapannya, tadi saya di awal saya mengenalkan nama-nama dari Rasul-Rasul Ulul Azmi tersebut. Lalu kemudian saya ceritakan secara singkat bagaimana perjalanan-perjalanan mereka, awal diutus oleh Allah menjadi utusan Allah, kemudian mulai menghadapi tantangan-tantangan dari orang-orang yang menentang dakwah kepada Allah dan lain sebagainya. Tentunya di akhir para Rasul Ulul Azmi ini diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan dan umat yang banyak menjadi pengikut. Itu. Oke, terima kasih. Terus kemudian tadi anak juga saya lihat kemampuan diskusinya, kemampuan komunikasinya sudah
mulai meningkat juga gitu ya Pak Amam Iya, ketika mereka melakukan diskusi di Iya, kelas iya, gitu. betul, betul. Oke. Menurut Pak Amam sejauh mana area pengembangan yang sudah Pak Amam sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum gitu Pak? Atau mungkin sudah tapi belum sempurna gitu? Oh iya, kalau berdasarkan eh, apa yang sudah dilaksanakan tadi, kalau saya lihat secara umum sudah berjalan dengan baik, sudah berhasil. Namun tentunya masih ada beberapa kekurangan yang mungkin bisa disempurnakan pada proses pembelajaran yang akan datang. Oke. Ya, jadi tadi menurut Pak Amam sudah pada secara umum sudah sesuai Ya, dengan yang sudah. diharapkan gitu Iya, ya Pak betul, Amam ya. betul. Tetapi masih ada yang perlu disempurnakan gitu. Iya. Nah, kira-kira apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Pak Amam hadapi tadi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas gitu Pak Amam? Oh, iya. Baik. Untuk kendala dan kekurangannya, karena yang pertama adalah daya tangkap anak-anak, karena anak yang satu dengan anak yang lainnya tentunya mereka berbeda-beda di dalam menangkap apa yang disampaikan oleh saya. Kemudian yang kedua, mungkin semangat mereka perlu ditingkatkan lagi, ya, karena biasanya mungkin dari rumah sudah malas-malasan dan lain sebagainya, atau datang ke sekolah tiba-tiba ada sesuatu yang akhirnya membuat mereka menjadi tidak semangat. Nah, mungkin kedepannya saya akan lebih menyajikan dengan sesuatu yang lebih menyenangkan agar mereka bisa membangun semangat mereka, lebih bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran. Oke, berarti tadi Amam sudah menyampaikan kira-kira kendala atau kekurangannya apa dan sekaligus juga bisa merencanakan kira-kira perbaikan ke depannya tadi akan dilakukan perbaikan tadi ya, Iya, betul, mungkin iya. dengan cara tadi sudah disampaikan Pak Amam Iya. gitu ya. Iya. Oke. Kemudian kira-kira apalagi yang mungkin masih menurut Pak Amam masih perlu disempurnakan lagi agar pembelajaran yang Pak Amam sajikan itu lebih jauh lebih apa namanya tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kemudian lebih menarik bagi para siswa dan juga mungkin tadi kan siswa semangatnya tadi kan beda-beda ya, ada yang Iya. semangat banget, ada yang mungkin kurang antusias dan Betul. sebagainya. Kira-kira treatmentnya yang bisa Pak Amam lakukan seperti apa gitu Pak? Iya, mungkin kedepannya untuk memperbaiki kekurangan yang ada tadi, mungkin di awal nanti saya akan memberikan sedikit apa ya, seperti games mungkin, supaya anak-anak lebih lebih terbangun lah untuk mengikuti pelajaran. Kemudian mungkin pada model pembelajaran yang saya pakai tadi yang menggunakan PowerPoint, nanti akan lebih saya tampilkan mungkin bisa gambar atau audio atau video mungkin yang bisa lebih mudah bagi mereka untuk mencerna apa yang saya sajikan. Oke, terima kasih. Luar Iya. biasa sekali. Terima kasih Pak Amam atas Iya. waktunya dan juga sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pasca observasi. Ya, Semoga Pak Amam selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam melakukan setiap tugasnya sebagai pendidik. Amin. Dan mudah-mudahan yang paling penting kita bisa selalu bermanfaat buat orang lain, Betul. menjadi inspirasi buat para murid kita begitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Sama-sama, Amam. Mas. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Amam. Iya, saya juga mohon maaf bila ada kekurangan.